Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kalau kita boleh ada di hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah selalu melimpah, memenuhi hati dan pikiran kita semua. Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu Tuhan sanggup. Saudara, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan Ayub. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Ayub sampai mengeluarkan sebuah pernyataan iman bahwa dia tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal? Saudara, kalau kita melihat di pasal 1, di situ firman Tuhan berkata Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, di situ ada proses yang dialami oleh Ayub. Prosesnya tidak main-main, saudara. Sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita tahu bersama, Ayub itu memiliki 10 anak, saudara. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan harta kekayaannya sangat banyak. Alkitab mencatat dia termasuk orang yang terkaya pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Semua kekayaannya hilang, habis lenyap. Bahkan semua anak-anaknya, 10 anak-anaknya meninggal dunia, saudara. Ini hal yang tidak mudah dialami oleh Ayub pada saat itu. Semua kekayaan hilang, semua anaknya meninggal dunia. Bahkan Ayub sendiri pun mendapat penyakit yang cukup parah, saudara. Tentang penyakit kulit, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap bersyukur terhadap proses yang dia alami. Saudara bayangkan, semua kekayaannya habis lenyap. Ke-10 anak-anaknya meninggal dunia. Bahkan pada saat itu istri Ayub yang ada bersama dengan Ayub, karena istri Ayub melihat penderitaan Ayub, istrinya ini berkata kepada Ayub untuk mengutuki Allahnya. Tetapi satu pernyataan yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub, yaitu bahwa jangan sampai kita hanya menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk. Di sini adalah sebuah pernyataan iman bahwa apa yang ada di sekitar Ayub, harta kekayaan, itu tidak melekat dan tidak mengikat hati Ayub. Dia menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan ini yang menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Mungkin saat-saat ini ada yang hilang dari kehidupan saudara. Mungkin yang hilang itu di pandangan saudara itu sangat berharga. Itu sangat-sangat menyedihkan. Tetapi ingat, sama seperti kisah Ayub. Ayub mampu bersyukur. Ayub tetap bersyukur dan tidak menyalahkan Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan sanggup. Kata sanggup dalam bahasa Indonesia, saudara, memiliki arti dapat, mau, bersedia, mampu. Jadi Tuhan itu bersedia. Jadi Tuhan itu mampu. Mampu untuk apa, saudara? Mampu untuk memulihkan keadaan kita. Sama seperti Ayub, sebuah pernyataannya yang luar biasa di akhir kitab Ayub ini, di Ayub 42 ayat 2, dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Kita telah mendengarkan kisah penderitaan Ayub, sebagaimana apa yang dia derita. Dia sakit, keluarganya meninggal dunia, harta kekayaannya habis lenyap. Tetapi sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Biarlah ini menjadi sebuah keyakinan iman kita di pagi hari ini. Bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, memang dalam proses yang panjang yang Ayub hadapi, Ayub memang sempat mengeluh, saudara. Dia sempat merasa bahwa
dia berpikir bahwa Allah meninggalkan dia. Ayub meratapi penderitaannya. Tetapi keluhan Ayub itu bukan untuk menentang Allah, saudara. Ayub hanya mengungkapkan rasa sakitnya dan rasa keputusasaan yang dirasakannya. Di sini juga memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Sekalipun kita sudah setia di dalam Tuhan, sekalipun kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, ini membuktikan orang yang setia kepada Tuhan tidak luput dengan yang namanya sakit penyakit, dengan yang namanya pergumulan, persoalan. Tetapi ada sebuah kepastian, saudara, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepada Tuhan. Sama seperti pernyataan Ayub di pasal terakhir ini. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kita tahu bersama di pasal 42 ini, di sini ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan kembalikan semua yang telah hilang. Bahkan pernyataan Ayub di ayat yang kelima di pasal 42 ini, Ayub memberikan sebuah pernyataan bahwa dulu hanya dari orang dia mendengar tentang Tuhan. Tetapi saat ini Ayub sendiri merasakan, mengalami bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu berkuasa memulihkan segala sesuatu. Saudara, pagi hari ini saya pribadi tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi kabar baiknya, Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan yang engkau sedang hadapi. Ingat, Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup memulihkan hatimu yang sedang terluka. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan apa yang pernah hilang dalam diri kita. Ingat saudara, pagi hari ini kabar baiknya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan Dia sanggup menolong kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu kami mau tetap teguh, percaya kepadamu, satu-satunya penolong kami. Engkau mau dan Engkau sanggup untuk menolong dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan memulihkan keadaan bangsa Indonesia dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.